Tuhan yang kita dapat di gereja ini adalah spirit of unity. Ada roh kesatuan. Dan roh kesatuan itu mulainya dari keluarga. Mulainya dari suami istri. Amin saudara. Pagi ini saya mau berdoa untuk suami istri. Khusus suami istri. Saudara tolong suami istri maju ke depan. Saya mau berdoa supaya kasih Tuhan itu dicurahkan kepada suami istri. Karena hari-hari ini begitu banyak godaan dan cobaan. Mari suami istri maju ke depan. Suami istri bergandengan tangan. Mari yang lain kita sembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Jesus. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus. Tuhan curahkan kasih Tuhan. Kasih untuk suami istri Tuhan. Oh Rabaya Syarala. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Rabaya, persatukan anak-anakmu, pasangan-pasangan ini Tuhan. Kasih Tuhan ada dalam hidup mereka. Hidup suami istri yang mempersatukan mereka. Jesus, Jesus, Jesus. Jauhkan keluarga-keluarga ini dari perselingkuhan. Oh, dari perzinahan, dari perpecahan. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir.
kasih Tuhan. Hari-hari ini kami tahu Engkau sedang memulihkan keluarga Tuhan. Sehingga keluarga yang harmonis boleh ada di gerejamu ini Tuhan. Kehidupan suami istri yang penuh dengan damai, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan Tuhan. Ada di gerejamu ini Tuhan. Kami percaya kami sudah mengusir, sudah menolak setiap perselisihan, percekcokan, perzinahan, perselingkuhan. Oh, kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, terus Tuhan, supaya setiap keluarga bersatu, bersama juga dengan anak-anak Tuhan. Karena kami tahu Engkau berkata, sebab kesanalah berkat-berkat-Mu akan dicurahkan sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari pagi ini Roh Kudus berkarya dalam hidup kami dengan firman-Mu. Karena kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu sebagai saluran berkat. Kami semua mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar jemaat Mangga 2? Wow, haleluya. Sebentar saya ambil minum dulu. Nah saudara, kemarin malam waktu kami doa bersama-sama dengan hamba-hambanya di tempat ini saudara. Tuhan bicara dengan kuat untuk gereja ini tentang dua hal saudara. Yang pertama roh yang kuat dan yang kedua adalah spirit of unity. Saudara, spirit of unity ini dimulai dari suami istri. Saudara, hari-hari ini saya tahu begitu banyak pencobaan, godaan yang akan menerjang keluarga-keluarga Kristen saudara. Sehingga keluarga Kristen ini perlu dapat kekuatan kasihnya Tuhan. Sehingga suami istri ini tidak bisa digoda, digoncangkan oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kalau keluarga ini bersatu, kalau keluarga ini penuh dengan kasih, saya percaya kalau ada unity, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap keluarga. Yang percaya katakan amin. Saudara, setiap manusia senang dengan perubahan. Betul ya? Saudara nggak mungkin pakai baju setiap minggu atau setiap hari sama, betul? Saudara ingin berubah, hari ini hijau, besok merah, kuning, dan sebagainya. Saudara, kita semua ingin berubah. Saya mau tanya saudara, kalau satu hari saudara bisa merubah diri dengan cepat saudara, kira-kira saudara mau rubah apa? Kalau saya nanya Pak Tony mau rubah apa Pak? Kalau bisa berubah dengan cepat Pak? Kehidupan yang mana Pak? Berkat gitu. Oh, berkat. Badan mau nggak Pak badan? Mau ya, supaya lebih langsing ya. Ya. Tentunya saudara kita kepingin berubah, ada yang kepingin berubah badannya supaya bisa lebih langsing, ada yang bisa mau berubah kalau bisa lebih tinggi, ada yang mau lebih kurus, ada yang mau lebih matanya lebih bagus, hidungnya lebih mancung, giginya lebih baik dan sebagainya. Betul apa betul saudara? Betul ya. Saudara, kita semua ingin berubah di luar. Betul ya. Bajunya yang berubah, badannya yang berubah. Tapi kita tuh nggak pernah mikir berubah yang di dalam. Ya. Saudara, itulah sebabnya perubahan di luar itu sementara, saudara. Ya. Tapi perubahan yang di dalam itu akan merubah juga bentuk yang di luar. Saudara, kita nggak pernah memikir supaya Tuhan ubahkan saya dong, supaya saya jadi orang yang sabar. Saya nggak sabaran Tuhan. Tuhan ubahkan saya dong, supaya saya
Enggak jadi orang yang suka kritik. Gitu. Ngeritik aja kerjanya, saudara. Inilah jelek, inilah salah, inilah kurang ini, oh mestinya begini. Saudara. Atau kita nggak minta supaya Tuhan ubahkan supaya kita jangan iri hati. Suka iri hati sama orang lain, iri hati sama tetangga, iri hati sama ipar mungkin, iri hati sama menantu, mertua dan sebagainya. Kita nggak pernah bisa minta coba supaya perasaan tidak pernah puas ini selalu pengen lagi pengen atau nafsu, saudara. Kita nggak minta Tuhan kendalikan nafsu saya, termasuk nafsu seks, nafsu birahi dan sebagainya, saudara. Ya. Dan juga kita nggak pernah minta supaya Tuhan kendalikan saya dong supaya saya bisa menggunakan uang saya dengan baik, jangan boros. Ya. Roh yang kuat di sini adalah roh kuat shopping, saudara, Mangga 2. Bukan roh dalamnya, roh kuat. Ya, itu kuat, saudara. Ya, supaya saudara minta supaya jangan boros. Supaya jangan suka menghina orang, memandang rendah orang, jangan sombong. Ya. Jangan menghakimi orang lain, saudara. Jangan tergesa-gesa, yang suka mau cepat-cepat aja, saudara. Ya. Saudara juga minta supaya jangan cepat putus asa. Selalu berani terus berjuang, coba lagi, saudara. Bersungut-sungut. Ya. Dan juga hidup yang gak teratur. Mungkin saudara gak bisa berkata tidak atas ajakan orang lain. Saudara minta itu. Saudara gak pernah minta yang di dalam kan? Mintanya di luar. Tuhan berkati saya, berkati deposito saya, keuangan saya, badan saya Tuhan, ya kan? Penampilan saya lebih cantik, kalau Tuhan gak mau berkati saya operasi sendiri. Ya. Hidung udah benar-benar dioperasi. Padahal itu udah pas, saudara. Sekalipun agak pesek gak apa-apa. Itu pas dengan mukanya. Gitu. Kalau mukanya bulat, hidungnya mancung, lucu. Jadi boneka es itu loh, saudara. Ya kan? Jadi gak apa-apa, saudara. Ya. Kita selalu maunya di luar. Kita nggak mau berubah dari dalam. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang perubahan dari dalam. Ya. Atau dalam bahasa ilmiahnya disebut metamorfosis. Apa, saudara? Metamorfosis. Nah, saudara, kita lihat dulu video berikut ini, saudara. Tolong. Ini saudara mungkin sering lihat di SD atau di SMP, ya, tentang perubahan sebuah kecebong. Tahu kecebong, saudara ya? Jadi apa? Jadi kodok. Nah, saudara lihat. Ya, ini telur daripada kodok atau katak, ya. Nah, di dalam katak itu ada kecebong, saudara. Ya. Nah, kecebong makin besar. Saudara lihat, dalamnya berubah, ya kan? Dia semakin besar, kemudian bentuk keluar kaki, saudara. Ya. Keluar kaki dan buntutnya mulai memendek, ya, sampai hilang, saudara. Ya. Kecebong mainnya di air, kalau saudara taruh di darat mati dia, ya. Maka dia jadi katak. Setelah dia jadi katak, maka dia keluar dari air tersebut. Dia bisa hidup di darat. Nah, film berikutnya, coba. Ini bicara tentang perubahan sebuah ulat. Ulat itu menjijikan, saudara. Ya, menjadi sebuah kupu-kupu. Panggil Marco dong. Mana si Marco? Markona. Nggak ada. Markonya kemana? Nggak ada ya? Nggak bisa ya, Mel?
Dia balik kodok, suka kodok rupanya nih. Kodok goreng. Suka kodok goreng rupanya. Haleluya. Haleluya. Gak apa-apa, ntar kalau udah ada baru kita sambung. Ya. Nah saudara, tadi yang kita lihat itu video itu perubahan dari luar apa dari dalam saudara? Dari dalam tapi merubah bentuk yang di luar. Saudara. Nah saudara, ini sebetulnya yang Tuhan mau. Saudara. Yang Tuhan minta adalah ketika saudara bilang, oh saya mau berubah Tuhan. Apa yang kamu mau berubah kata Tuhan? Aku akan rubah engkau. Yang kita minta tadi, seperti tadi, badannya yang lebih bagus, matanya yang lebih bagus, kakinya yang udah sebagainya. Padahal yang kita perlu adalah perubahan yang dari dalam tadi. Kemarin ini saya pas teleponan sama teman. Sudah lama sudah nggak ketemu, ya karena dia stroke. Singkat cerita dia ngomong, kamu udah baik kan? Saya bilang sama teman saya, udah sih, cuman gini loh Pak, gue nih sering tiba-tiba rasa kesemutan gitu tangan ya, terus kemudian darah tuh naik, tekanan darah gue naik gitu. Tapi kalau gue ke dokter selalu bilang gini, itu cuman karena perasaan lu, perasaan kamu, itu masalah pikiran gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa nih, kamu sudah sehat. Gitu. Cuman kamu masih dihantui bahwa kamu masih punya penyakit stroke gitu. Saudara, dia ngobrol sama saya bilang, nah itu dia. Kamu itu perlu yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang mengubah engkau dari dalam. Ya. Dari luar kamu masukin obat dan segala macam, tetap aja kamu udah sembuh, kamu merasa belum sembuh. Karena di dalamnya yang merasa belum sembuh. Ya. Jadi saudara penting sekali hari-hari ini itu bahwa perubahan yang dari dalam itu. Ya, yang akan merubah kita. Sehingga luar kita berubah, tampilan kita berubah. Saudara. Kalau saya hari ini bisa khotbah, bisa berdiri di hadapan saudara, ini nggak mungkin punya saudara bisa begini, nggak mungkin. Ini bukan produk yang bisa begini, gitu saudara. Dulu itu saya orang pemalu, saya sudah sering ngomong kan, nggak berani ngomong di depan, introvert gitu loh, nggak berani ketemu orang, nggak berani saudara. Tapi saya percaya, melalui pelayanan, bukan melalui saya berbisnis, enggak. Melalui pelayanan, saudara. Saya justru diubahkan. Hari ini kalau saya bisa berdiri di sini, itu karena yang berubah di dalam, saudara. Tuhan ngubah saya. Dan saya percaya, bukan hanya kepada saya, tetapi saudara juga pasti sanggup berubah, berbeda. Penampilan barunya pasti beda. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Coba kita buka Roma 12 ayat 2, saudara. Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saudara. Roma 12 ayat 2. Ayo. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Paulus kalau menasehatkan seperti ini berarti ada satu hal yang penting, saudara. Ini adalah salah satu langkah di dalam tahun perkenanan Tuhan. Berubah, saudara. Dikatakan di situ sehingga kamu mengerti, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara mau berkenan kepada Allah, maka saudara harus mengikuti nasihat yang apa yang Paulus katakan seperti ini.
Harus tidak boleh sama dengan dunia. Kenapa Paulus berkata tidak boleh sama dengan dunia? Paulus tahu benar bahwa dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 15. Jadi kalau seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat, kalau kita jadi serupa dengan dunia, berarti kita berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Ya. Makanya Paulus berkata, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Harus berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Ya. Pembaharuan yang dari dalam, saudara. Bukan dari luar. Saudara bukan berarti kalau saudara nggak sama dengan dunia, saudara nggak boleh bekerja di dunia, saudara nggak boleh makan, saudara nggak boleh berkarya. Bukan saudara. Tapi yang dari dalam itu loh. Dunia ini menawarkan berbagai macam godaan. Dosa ini ada di dunia. Dosa itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam, ketika kita punya pintunya. Untuk membuka dosa itu, mata kita, telinga kita, pikiran kita. Ya. Dosa itu nggak bisa masuk, tapi ketika kita kasih pintu, maka dia mulai masuk. Ya. Seperti saya pernah ngomong, bahwa ada yang melihat seorang hamba Tuhan, iblis itu berterbangan, saudara. Dia lihat gitu. Begitu kita mulai buka pintu, celah, omongan atau mata atau pikir, dia langsung main celak di sini. Dia nggak bisa masuk, saudara. Dia cuma bisik-bisik. Ya, dia bisik sama iya tuh istri kamu begitu memang. Bawel. Dia nggak perhatiin kamu. Oh, memang suami kamu tuh. Itu orangnya keras, malas dan sebagainya. Saudara, mulai dia bisikin. Kalau kita terima, yang rusak yang di dalam dulu pertama. Betul? Terpengaruh, pikiran kita mulai terpengaruh. Bener nih begini. Begitu pikiran kita terpengaruh, kita melakukan tindakan. Akhirnya yang di luar yang rusak. Ya. Jadi saudara, yang Paulus inginkan adalah perubahan yang dari dalam. Mar udah bisa Mar itu Mar? Oke, kita lihat sekarang yang kedua itu mengenai kupu-kupu. Supaya lengkap. Nanti waktu saya khotbah ilustrasinya soalnya ini saudara. Emang mesti ahlinya juga. Ya, ini agak panjang sedikit. Indah ya kupu-kupu saudara ya. Sayapnya. Asalnya dari sini saudara. Kecil banget. Seperti biji sesawi. Asalnya kupu-kupu cuma segitu. Terus. Ada di bawah daun. Jadi dia makan dulu telurnya sebagai makanan pertama. Jadi yang keluar, kan biasa ibu-ibu nggak suka ya sama belatung ya. Ada yang demen makan belatung. Di China makan belatung sudah digoreng. Katanya bersih. Gitu. Nah, kemudian mulai dia makan daun. Dia makan sebanyak-banyaknya supaya cepat tumbuh besar. Ya, dia makan dan makan, makin lama makin besar. Ya, kalau lihat begini kan jijik saudara ya, belatung. Disuruh pegang juga nggak mau kayaknya. Ini masih bagus nih saudara ya, dia punya badannya. Ada yang berbulu. Kemudian dia mulai
masuk di dalam kepompong. Dari kepalanya keluar kepompong tuh saudara. Sedalam kepompong. Perlu waktu beberapa minggu sampai total tertutup, ya, semua tubuhnya ketutup, saudara. Pas-pasan itu sama tubuhnya, lihat, pas-pasan, saudara. Dan mulai sekarang proses metamorfosis terjadi, saudara. Perubahan. Saudara lihat ada perubahan warna, ya kan? Mulai tumbuh sayap, semua ketek, jadi apa? Lipat jadi satu, saudara, dan mulai keluar. Ya, setelah selesai proses metamorfosis, dia keluar, saudara. Nah, keluar. Ya, nah, sayapnya baru segitu, saudara. Kakinya jadi panjang-panjang, tadinya nggak ada kaki kan? Pendek-pendek, jadi panjang. Makin lama makin besar sayapnya. Masih tergantungan di kepompong. Dan akhirnya kupu-kupu ini siap untuk terbang. Karena sayapnya sudah besar, sudah bisa terbang, saudara. Jadi dia kehidupannya beda, jadi bukan di daun lagi, saudara, tapi di bunga. Ya. Nah, saudara, itu yang Paulus maksudkan adalah harus berubah. Dan perubahan itu harus dimulai yang dari dalam. Saudara, metamorfosis sendiri itu artinya merubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Akibat dari perubahan yang dari dalam. Saudara, saudara percaya enggak? Ketika saudara jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saudara juga sedang diubah hidupnya oleh Tuhan. Amin, saudara. Buka coba 2 Korintus 5 ayat 17. Dua Korintus 5 ayat 17 kita baca sama-sama yuk. Yang suara keras dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi. Katakan amin. Katakan itu saya. Yang mana yang saya? Yang lama apa yang baru? Baru. Jadi saudara, seperti tadi, ya, ulat menjijikan, jelek, menakutkan. Tapi jadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu the most enchanting insect in the world. Serangga yang paling mempesona di dunia. Asal dari apa? Ulat. Jelek, saudara. Maaf, makanya saudara nggak usah menghakimi diri saudara jelek. Orang lain nggak perlu jelek-jelekin, memang udah jelek gitu, saudara. Ya. Tapi saudara nggak usah khawatir, saudara. Ulat yang jelek itu sanggup diubah menjadi kupu-kupu yang indah. Saya tuh lagi mikirin, saudara, ketika saya cari video ini. Tuhan, kenapa ya Tuhan bikin kecebong yang nggak ada artinya, saudara? Geli gitu. Itu kecebong ya ditaruh di darat mati, saudara. Nggak ada warna, cuman hitam doang. Tapi kalau jadi katak, berwarna-warna kan badannya kan. Ada yang hijau, wah bagus kadang-kadang, saudara. Kok bisa ya dari hal yang jelek begitu? Saudara, seolah-olah tuh Tuhan ingin pesan sama kita semua, saudara.
ketika engkau berada dalam Kristus, maka yang tadinya buruk, manusia yang buruk, sifatnya buruk, Tuhan bisa jadikan the most powerful man in the world. Orang yang berkuasa di dunia ini, artinya menguasai dunia ini. Saudara percaya? Tuhan kasih contoh. Nah saudara, oleh karena itu perubahan yang penting harus datangnya dari dalam. Dari mana saudara? Dalam. Ya. Jadi kalau ditanya mau berubah apanya? Pak, saya pengen berubah. Saya kepengen punya roh yang kuat. Saya kepengen sabar. Saya kepengen gak mau tergesa-gesa. Saya kepengen menjadi orang yang murah hati. Tadi saya pelit misalnya seperti itu. Itu harus dari dalam yang berubah. Saudara ketika saudara kepengen badannya lebih langsing. Ya. Biasanya orang untuk melangsingkan badan itu pertama makannya dikurangi. Yang kedua olah. Saudara ini kalau pengen langsing terus nggak ada perubahan di dalam. Yang di dalam apa? Artinya menahan nafsu makan, betul? Mungkin kalau sudah malam nggak makan lagi gitu saudara ya. Atau makannya dibatasi, makan yang karbohidrat dikurangi saudara. Atau keinginan untuk berolahraga, setia tekun berolahraga. Kalau itunya nggak ada, bisa kurus nggak? Nggak bisa. Tetap nafsu, wah makan banyak. Olahraga makannya juga banyak, nggak bisa kurus saudara. Yang bahaya itu saya melihat banyak orang olahraga, habis olahraga makannya 3 kali lipat dari sebelum olahraga. Saudara saya jamin itu tidak akan kurus. Pak saya keluar keringat banyak Pak, iya. Keluar keringat banyak tapi kamu makan 3 kali lipat dari sebelumnya. Saudara kalau sebelum berolahraga saudara makan itu masih mending. Karena nanti dibakar waktu olahraga. Tapi setelah berolahraga saudara makan, yang ngebakar makanan itu apa lagi? Nggak ada saudara. Udah gitu kecapean duduk, tidur. Ya kan? Ya makin gemuk lah. Saudara jadi yang di dalam yang penting. Kemauan yang di dalam. Ya. Jadi ini penting saudara. Makanya hari ini saya beri judul khotbahnya metamorfosis. Perubahan dari dalam yang mengakibatkan perubahan keluar. Jadi syarat untuk bisa menjadi seperti itu, jangan sama dengan dunia, supaya kita bisa seperti Roma 12 berkata, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, kita harus melakukan perubahan dari dalam. Saudara kata metamorfosis itu sama dengan transfigurasi, sama dengan transformasi, mengubah bentuk. Nah saya kasih contoh saudara, kasih contoh. Coba kita buka Matius pasal 17. Ini salah satu metamorfosis atau transfigurasi yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 17. Ayat kedua saja. Matius pasal 17 ayat kedua saja. Yuk kita baca sama-sama Matius 17 ayat 2. 1, 2, 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus berubah rupa. Metamorfosis. Transformasi, transfigurasi. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara baca ayat ini, Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus bisa berubah rupa? Karena di dalam Yesus ada yang namanya Allah yang mulia, amin. Allah yang mulia itu muncul, Yesusnya tetap sama enggak? Yesus jadi Musa apa enggak? Yesus jadi Elia enggak? Jadi Daud enggak? Tetap Yesus. Tapi kenapa bisa berubah wajahnya bercahaya? Tadinya murid-murid lihatnya biasa. Ini yang tulis murid-murid saudara. Murid-murid ngelihat. Petrus, Yohanes, Yakobus ngelihat berubah rupa. Jadi saudara, yang berubah itu dari dalam. Dari dalam itu keluar.
Sehingga murid-murid bisa melihat perubahan rupa daripada Yesus. Inilah yang saya bilang tadi target, saudara. Ketika saudara berubah dari dalam, maka yang di luar berubah. Ketika saudara banyak berdoa, banyak naik ke Gunung Kudus Tuhan, maka yang di luar berubah. Apanya? Wajahnya berseri-seri. Amin, saudara. Enggak loyo. Ya. Sekalipun ada masalah, enggak loyo, saudara. Sukacita terus. Nah, kita lihat tadi kupu-kupu, saudara. Waktu telurnya itu kecil sekali kan ya. Yang keluar pertama apa, saudara? Ulat. Ulat sama kupu-kupu sama enggak? Beda, saudara. Ulat bukan kupu-kupu, betul? Tetapi ketika ulat tersebut mulai bermetamorfosis, maka dia mulai berubah menjadi kupu-kupu. Pertanyaan saya, dari mana asalnya itu sayap? Iya kan? Kecebong ikan kan? Itu ikan, pakai insang loh napasnya. Bisa jadi katak, punya kaki dan punya paru-paru. Bisa hidup di darat. Dari mana itu kaki? Dari mana itu paru-paru? Jawabannya satu, saudara. Dari itu Tuhan. Jadi dengar baik. Di dalam telur katak itu ada gen katak, betul? Dalam telur katak itu ada gennya katak. Ada DNA-nya katak. Di dalam telur kupu-kupu itu ada DNA kupu-kupu. Saya mau tanya saudara, kecebong tadi bisa berubah jadi kupu-kupu enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena di dalam kecebong gennya gen katak. Ulat tadi bisa berubah jadi katak enggak? Enggak juga. Karena di dalam ulat tadi ada gen yang namanya gen kupu-kupu. Jadi enggak heran kalau kecebong itu berubah jadi katak. Ulat itu berubah jadi kupu-kupu karena di dalamnya sudah ada gennya. Saudara, coba ini pengertian ya, yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara di dalam gennya, bentar ya. Nah, di dalam gen katak itu, di dalam gen kecebong itu sudah ada katak, maka saudara dengar baik. Sama seperti Tuhan waktu menciptakan kita. Tuhan berkata begini, barang siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Artinya saudara, di dalam kita ini sudah ada gen Kristus. Udah keluar belum gen Kristusnya? Belum. Kuasa Tuhannya udah keluar belum? Belum. Kita mungkin baru menjadi yang namanya ulat tadi. Masih ulat, belum jadi kupu-kupu. Tapi ketika kita seperti Paulus berkata berubahlah, maka kita mulai sebetulnya membangkitkan potensi Allah yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, bukan berarti saudara nggak bisa. Saudara juga bisa. Karena saudara dan saya punya gen yang sama. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Saudara coba deh, tanya deh. Rahasia daripada orang-orang yang dipakai Tuhan. Coba tanya. Semuanya kenapa bilangnya? Selalu mereka berkata bahwa itu karena adanya hubungan yang dekat antara hambanya dengan Tuhan. Sehingga potensi Tuhan itu bisa ada di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, coba kita kembali ke Roma 12 ayat 1 tadi.
Dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, sayangnya gini loh, bahasa Indonesia itu tidak bisa membedakan mana kalimat pasif, mana kalimat aktif. Itu sayangnya gitu, saudara. Saya kasih contoh misalnya gini, saya makan, itu kalimat pasif apa kalimat aktif? Bisa pasif, bisa. Kalau saya makan, ambil sendok sendiri, saya masukkan ke dalam mulut, itu berarti kalimat aktif. Tapi kalau saya makan disuapin, pasif aktif? Pasif. Saya makan juga, tapi gimana? Nah saudara, waktu Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu dia berkata itu be transform. Be transform itu artinya bersedia berubah. Bukan merubah diri, enggak. Bersedia berubah. Artinya be transform. Amin saudara. Ya. Jadi artinya kalau ditanya, saya bisa nggak bermetamorfosis? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena bukan kita yang kerjain dengan dari diri kita. Tetapi yang kerjain siapa? Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Ya. Coba kita lihat di ayat 1-nya saudara. Ya. Di Roma 12 ayat 1. Itu berkata begini saudara. Karena itu saudara-saudara demi apa? Kemurahan Allah. Demi God grace. Demi anugerah Allah. Paulus menasihatkan kepada kita pertama harus mempersembahkan tubuh. Saya nggak bahas ini. Tapi yang kedua adalah berubah. Cara kita berubah adalah karena kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara ini penting ya. Jadi saudara, supaya kita bisa bermetamorfosis, makanya kita harus sering dekat sama Tuhan. Kalau nggak begitu, nggak bisa metamorfosis terjadi. Nggak bisa terjadi perubahan dari dalam yang mengakibatkan luarnya berubah. Nggak bisa. Jadi kena kemurahan Tuhan. Karena pengurapan Tuhan. Saudara, saya mendengar kesaksian yang menyenangkan hati gitu. Buat saya gembira. Waktu itu kan saya mengurapi anak-anak saudara ya, dengan minyak. Yang saya bilang, ini Tuhan yang suruh. Saudara, ada kesaksian dari jemaat yang indah saudara. Dia berkata begini, iya loh Pak, sejak diurapi itu anak saya, dari saya mulai ke gereja sini, dia dari WTC, dari Hotel Ibis saudara, udah setia. Sampai hari pengurapan itu, anaknya gak pernah ikut sekolah minggu, selalu ikut sama dia. Saudara, tapi hari itu minggu depannya, dia bilang, Mami aku mau sekolah minggu. Mulai dia duduk sekolah minggu dan dia gak pernah mau balik kemari lagi, main-main dengan Mami di sekolah minggu. Saudara, saya tahu, itu yang merubah siapa? Tuhan. Jadi seseorang dari jahat bisa menjadi pendeta, itu yang merubah siapa? Tuhan. Jadi saudara ingat ya, di dalam diri saudara ada potensi pikiran Kristus. Kalau Paulus bicara soal pikiran Kristus. Tapi saya mau kasih tahu, di luar pikiran juga begitu banyak terdapat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tanam. Gennya ditanemin, diinsert di dalam hidup saudara. Cuman ini belum keluar karena metamorfosisnya belum sempurna. Ya. Kalau nanti sempurna kayak seperti Yesus saudara. Ya. Bisa terang mukanya. Ya. Jadi kita nanti nggak irit listrik di sini ibadah nggak usah pakai lampu, ya. Saudara datang udah terang aja, ya kan? Nggak pusing, ya. Kan jadi irit. Saudara jadi bisa terang, bisa tembus tembok, bisa pindah ke daerah lain dalam sekejap. Mau nggak saudara? Nggak perlu beli tiket pesawat. Yang punya pesawat terbang pasti bangkrut kalau kayak gitu. Mau kemana nih? Amerika langsung nyampe saudara. Ya. Itu potensi totalnya tuh ketika Yesus dibangkitkan seperti itu. Tapi itu juga ada dalam hidup saudara dan saya. Di dalam ulat yang kecil, yang kelihatannya jijik, serem gitu, ada potensi sebuah serangga yang paling cantik di dunia. Dia jadi serangga, jadi kupu-kupu. Di dalam hidup saudara dan saya yang hari ini, yang mungkin saudara berkata, aduh hidup saya payah ya.
Saudara dengar, ada potensi Allah yang luar biasa. Permasalahan tinggal satu, apakah saudara mau melakukan perubahan dari dalam? Saudara, ketika kita berubah dari dalam, ketika potensi itu mulai keluar, maka dikatakan Paulus bahwa kamu akan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Coba diperhatikan baik-baik, saudara. Ketika saudara memiliki pikiran Kristus, memiliki apa yang dimiliki oleh Kristus dalam hidup saudara, maka saudara mulai bisa menghargai apa yang Tuhan hargai. Makanya disebut tahun perkenanan Tuhan. Saudara, saya kan pernah saksikan ketika saya ke menara doa, jalan ke menara doa di Sentul itu bulak-balik 5 jam, saudara. Doanya cuma 2 jam. Jadi kalau saya ke Sentul itu ngabisin waktu minimal 7 jam. Ya kalau hari Minggu mungkin lebih sepi. Hari biasa itu macet banget, jalannya itu bisa 3 jam ke sana. Pulang 2 jam. Ya. Kalau malam sekali 1 jam. Minimal berarti 4 jam, tambah 2 jam, 6 jam. Saudara, saudara secara manusia, ngapain ya? Jauh amat sih mesti doanya di sana. Tapi saudara, ketika kita diubahkan Tuhan, kita memiliki pikiran perasaan Kristus, saudara, maka apa yang bernilai bagi Tuhan, saudara juga akan anggap itu bernilai. Apa yang tidak bernilai bagi Tuhan, saudara anggap itu nggak bernilai. Amin, saudara. Ini mesti ngerti, saudara. Ada satu kesaksian seorang dokter namanya Dokter Aleta, saudara, orang Kanada. Dokter Aleta ini adalah dokter medis yang melayani di rumah sakit di India, saudara. Khususnya daerah Kumuh. Saudara, Dokter Aleta ini sudah melayani kira-kira puluhan tahun lah, 20-30 tahun di sana, saudara. Ya. Ketika satu hari dia ditanya oleh seorang hamba Tuhan yang mau mewawancarai dia. Dia seorang wanita, Dokter Aleta. Ya. Dia, dokter, kenapa dokter memilih nama tempatnya Raksaul di India, daerah miskin, saudara. Kenapa dokter pilih tempat ini dibanding di Kanada? Dokter lulus juga dengan angka yang baik, punya potensi untuk kerja di rumah sakit baik di Kanada. Kenapa dokter pilih tempat di India? Dia bilang begini, waktu saya jadi mahasiswi kedokteran, Tuhan bicara sama saya bahwa kamu akan aku kirim ke tempat yang jauh. Nggak tahu di mana, tapi tempat yang jauh aja pokoknya. Dan dia nggak begitu aware gitu, nggak begitu mau tanggepin. Ya Tuhan, yang jauh paling di Amerika lah gitu kan, dia pikir gitu. Dia nggak tanggepin. Tapi itu ada di hatinya. Saudara, ketika dia jadi mahasiswa, dia mulai kenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Sampai saudara, beberapa tahun yang lalu yang Tuhan pernah ngomong, aku akan menempatkan engkau di tempat yang jauh. Itu muncul menjadi seperti api. Sesuatu yang begitu berharga. Tuhan, saya mau pergi Tuhan. Kemana Tuhan suruh saya? Dan dia dapat kesempatan ke India. Saudara, di India, ketika dia tinggal di sana, dia tinggal nggak layak, saudara. Di tempat seperti kubus gitu. Dia tidur dekat situ, kamar mandi di situ, meja makan di situ, dapur di situ. Gitu. Lebih kecil dari kamar hotel. Dan dia hidup dengan orang-orang di sana, pakai pakaian India, saudara. Untuk tinggal di Raksaul ini sebuah pergumulan hebat, saudara. Nggak gampang. Tapi dia melayani di hospital, Duncan Hospital, itu semua orang yang datang ke hospital, itu udah ribuan dia tolong orang, saudara. Itu semua memuja Dokter Aleta ini. Bukan hanya hebat, istilah tangannya dingin gitu, bisa gampang nyembuhin orang, kasih obatnya pas, tapi juga seorang leadership yang baik. Dia banyak membangun tim-tim kesehatan untuk di sana. Ditanya sama interviewnya, Dok, dokter nggak nyesel tinggalin Kanada, tempat yang nyaman, gaji yang besar, kedudukan yang enak, terus pindah kemari. Jadi kepala rumah sakit aja enggak dokter, cuma dokter biasa. Gaji jangan tanya, hidup susah. Apa enggak nyesel? Ditanya begitu.
Saudara tahu nggak dia jawab apa? Saya bisa menghargai apa yang Tuhan hargai. Artinya apa? Tuhan menghargai panggilan itu. Tuhan ingin kirim dia ke situ. Oleh karena itu dia bilang, saya taat Tuhan. Saudara, saya mau ngomong terus terang. Ini bukan basa-basi. Saudara dan saya tidak akan bisa berkata, yes, utus aku. Nggak akan bisa. Sebelum perubahan dari dalam tadi. Sebelum saudara ngerti pikiran Kristus. Dan berkata bahwa apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang berkenan pada Allah, aku mau lakukan. Itu yang gak gampang, saudara. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Dia gak mau saudara dan saya jadi orang Kristen biasa. Cuman manasin bangku gereja kalau kata pendeta bilang. Gak mau, saudara. Dia mau saudara dan saya jadi orang Kristen yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ciptaan yang baru. Penuh kuasa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Perubahan itu harus dari dalam. Kalau enggak, maaf saya harus ngomong, saudara. Ya biasa-biasa aja akan kayak begini-begitu saja. Punya masalah, mulai kecewa sama Tuhan, nangis-nangis di hadapan Tuhan, ditolong Tuhan, dikasih kekuatan lewat lagi, begitu aja, saudara. Enggak ada satu peningkatan. Padahal Tuhan bilang kalau engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Engkau akan jadi kepala, pelopor, pioneer, maksudnya seperti itu, saudara. Tapi ketika saudara nggak mau berubah dari dalam, yang mau berubah cuma dari luar, nggak bisa, saudara. Tapi jangan takut seperti saya katakan tadi. Perubahan itu bukan saudara yang lakukan, tapi Roh Kudus yang lakukan. Saudara cuma bersedia diubah. Katakan bersedia. Itu penting, bersedia. Ada kemauan untuk berubah, bersedia diubah. Hal yang kedua, kalau tadi perubahan dari dalam. Karena dalam kita punya gen Kristus. Yang kedua, cara bermetamorfosis. Tadi saudara lihat di film itu. Ketika ulat itu jadi ulat, begitu keluar, dia mulai apa saudara? Makan. Makan sebanyak-banyaknya, supaya besar badannya. Saudara. Ya. Supaya potensi kupu-kupu yang ada di dalamnya itu tidak mati. Tapi Saudara, hal ini menggambarkan ketika kita masih jadi ulat, belum jadi kupu-kupu yang indah, bisa dipakai Tuhan, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita perlu makan banyak. Maksudnya bukan makan makanan jasmani. Ntar pulang dari tempat ini, wah Pak Yupo suruh makan, kita serbu food court buru-buru. Makan yang banyak, enggak. Tapi makan makanan roh, firman Allah. Kenapa kita harus makan firman Allah? Firman Allah ini akan membuat atau menumbuhkan apa yang namanya iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanan ini akan menumbuhkan potensi tadi. Potensi ilahi yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Harus makan ini nih. Biar banyak supaya tumbuh besar. Terus yang kedua, setelah dia makan, dia tumbuh besar, dia udah cukup besar, dia masuk dalam kepompong. Saudara, apa gunanya kepompong ini? Kepompong ini merupakan satu kurungan supaya terjadinya metamorfosis. Potensi kaki yang panjang, potensi sayap itu keluar di dalam kepompong ini. Tapi saudara, itu kan kayaknya wah, tempatnya sempit banget saudara. Untuk sebuah kupu-kupu itu, wah susah banget. Ya. Ini supaya si ulat ini melatih otot-ototnya atau kupu-kupu ini melatih otot-ototnya saudara. Saudara, saya mau tanya, saudara bagi ulat jalan di daun, sama terbang, tenaganya gedean mana? Terbang saudara. Terbang tuh mesti, ya kan? Jalan mah santai aja kan. Jadi tadi ini cuma jalan. Sampai sekarang harus terbang. Kalau ototnya otot jalan nih, disuruh terbang, nggak bisa jatuh. Kayak saudara nih, misalnya ayo kita lari maraton yuk, 4,2 kilo. Saudara nggak latihan dulu nggak bisa, kayak Pak Marco. Dia naik gunung saudara, dia senang naik gunung. Untuk bisa naik ke gunung,
Berapa 3 hari ya Pak? Latihannya berapa lama? 3 bulan. Kurang lebih lama dari 3 bulan. Dia ngatur makanan, dia banyak lari pagi, dia jalan. Supaya bisa naik gunung. Kalau dia langsung naik gunung, gua suka naik gunung, besok gua naik gunung. Di tengah-tengah tepar dia, semaput, kakinya bengkak-bengkak saudara. Saya ingat banget teman saya itu diajakin sama partner saya naik main sepeda. Ke puncak, dia orang Singapura saudara. Ya orang Singapura dia nggak pernah olahraga, cuman kerjanya masuk kantor duduk, jalan pulang, makan, duduk. Jalan. Makanya juga yang dia senang soto ijo di dekat Roxy. Makanya soto gitu, waduh serem, nasi padang, doyan dia. Dia kagak tahu bahayanya saudara. Dia ikut, gue ikut dong, main sepeda enak nih. Nah kawan saya ini udah biasa main sepeda saudara, udah latihan. Dia main sepeda, ayo jalan. Tapi karena fun, jalan, iya. Dikit lagi. Terus saudara, hampir mati dia. Kakinya bengkak, napasnya udah 1-2. Begitu. Benar saudara, di tengah-tengah gunung. Kenapa? Karena nggak latihan. Nggak bisa saudara, nggak latihan. Nah, kupu-kupu tadi nggak bakal bisa terbang sebelum dia latihan dalam kepompong tadi, saudara. Saudara, setelah makan banyak firman, nah ini yang nggak enak. Tuhan itu ngasih saudara dan saya kesesakan, seperti kepompong. Untuk ngelatih apa? Iman kita. Kapan dong iman dilatih kalau semuanya enak, betul nggak? Justru ketika nggak enak, saya percaya. Ya kayak kemarin saya dengar kesaksian daripada gembala di Pademangan, Pak Hengki. Waktu mau ke Israel bareng-bareng, dia bersaksi gini. H-7 sebelum berangkat ke Israel, istrinya itu masih di rumah sakit, saudara. Sakit tipes. Dia cuma pikir, ini nggak bisa nggak berangkat. Kalau nggak berangkat duitnya pasti hilang, saudara. Nggak mungkin dia berangkat sendiri juga. H-3, istrinya sudah lebih baik, masih sakit, masih kelingan jalannya, plus pembantu nggak ada. Anak 3 itu mau ditinggal sama siapa kalau pergi ke Israel? Waduh saudara, tapi puji Tuhan, kami sangat diberkati banget dengan kesaksiannya. Dia percaya dengan iman, bahwa dia sudah doa, Tuhan ini suruh dia ke Israel. Saudara, dia bilang, dia punya pembantu satu yang pernah kerja, yang pernah dipercayakan gitu. Kalau ditinggal pun nggak apa-apa, saudara. Cuman lagi pulang kampung dan nggak mau balik lagi. Waktu diteleponin pun, dia bilang dia mau balik dari 2 minggu sebelum dia berangkat ke Israel. Tapi hari yang terakhir dia bilang nggak mau balik, saudara. Saya nggak bisa balik, Pak. Wah, dia bingung. Mau nggak mau, tinggal 3 hari, saudara. Dia ambil satu pembantu biasa yang masih baru. Tapi pembantu masih baru ini nggak bisa ditinggal kan? Bagaimana ninggalinya? Tapi dia tetap percaya, dia tetap yakin berangkat pokoknya. Dia nggak batalin, dia pokoknya berangkat, siapin koper semuanya. Saudara, justru pada hari H-1, saudara, pembantunya yang dulu katanya nggak mau balik, saudara. Datang. Jadi dia aman. Istrinya sudah mulai lebih sehat. Pokoknya berangkat ke Israel. Nanti di Israel kalau sakit urusan belakangan, saudara. Itu iman seperti itu, saudara. Tapi ternyata di Israel nggak sakit sama sekali, sehat, pulang juga sehat. Saudara. Itu iman, latihan iman, dikasih kesesakan sama Tuhan. Supaya apa? Buktikan otot iman kita. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan terima kasih, ini lagi metamorfosis, ini lagi mau berubah nih. Sebentar lagi saya jadi kupu-kupu, masa mau jadi ulat terus sih? Ya kan? Jijik nanti orang. Gitu. Harus jadi kupu-kupu. Dan yang ketiga, ya, dari mulai kepompong itu tadi sampai jadi kupu-kupu itu kurang lebih 3 mingguan. Jadi saya mau katakan metamorfosis itu perlu waktu. Saudara juga perlu waktu untuk berubah. Nggak bisa langsung, nggak bisa instan berubah, tapi perlu waktu. Saudara ada seorang ahli pernah nolongin. Ketika dalam kepompong dia kasihan banget ya. Sesek banget gitu, dia potong saudara kepompongnya, seret, pakai silet, dia belah, keluar kupu-kupunya, mati saudara. Nggak jadi kupu-kupu, nggak jadi ulat, separuh kupu-kupu, separuh ulat dan mati. Udah ada, kakinya udah ada yang panjang ya, udah ada sulurnya, ya,
itu udah ada radarnya di depan, kan dia tuh ada radar sudah. Kupu-kupu tuh jalan pakai radar, dia tahu ini nggak nabrak kan, padahal nggak ada mata gitu. Jadi ada radarnya saudara. Ya. Mati. Jadi perlu waktu saudara. Nah ketika Tuhan memberikan kesesakan kepada kita, perlu waktu saudara. Kadang-kadang kita merasa nggak ada yang tolongin. Menteriak sana sini nggak ada yang tolongin saudara. Karena perlu waktu. Amin saudara. Sampai saatnya saudara akan jadi kupu-kupu yang indah. Saudara akan jadi keluar anak Tuhan yang indah di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini yang Paulus mau. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubah, artinya bersedia berubah. Karena yang merubah bukan kita sendiri, tapi Roh Kudus yang merubah kita. Kita hanya membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita hanya berserah kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus tuntun jalan kita. Kalau Roh Kudus belum tuntun, banyak dekat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini mesti ngapain? Saya percaya ketika saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun saudara. Dalam kesesakan pun Tuhan akan kasih tahu kapan waktunya. Udah apa belum? Nanti saudara akan lihat, saudara akan keluar dari kupu-kupu yang indah. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang pemusik, kita masuk dalam perjamuan kudus, hamba-hamba Tuhan.